Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Hidayat, NIM 186235013, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking. Hari ini saya akan membawakan berita Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama program Breaking News yang ini bersama saya Asif Hidayat. Berita hari ini menghadirkan 3 topik utama yang perlu Anda simak. Yang pertama, kami akan menyajikan perkembangan terkini dan kelanjutan penanganan bencana alam di Sumatera yang masih menyita perhatian nasional. Berita kedua, laporan lengkap seputar suasana liburan Natal dan Tahun Baru, termasuk arus mudik dan berbagai kegiatan perayaan di tengah masyarakat. Berita ketiga, rekomendasi serta kondisi terkini kunjungan ke sejumlah tempat wisata populer untuk Anda yang berencana akan berlibur bersama keluarga. Simak lengkapnya dalam sajian berita berikut ini. Kami mulai dengan berita pertama. Pasca bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Sumatera, fokus kini beralih ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, masyarakat masih tinggal di posko-posko darurat. Mereka membutuhkan bantuan logistik seperti makanan siap saji, air bersih, dan obat-obatan. Upaya pemulihan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan yang rusak telah dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan publik untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memperlambat proses pemulihan. Pemerintah daerah menjamin bahwa proses verifikasi dan penyaluran bantuan pembangunan rumah sementara bagi para korban sudah mulai dilakukan. Pembangunan hunian sementara di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat belum selesai. Dari target 60 unit huntara yang dibangun, baru 20 unit yang rampung. Keterlambatan pembangunan ini terjadi akibat cuaca yang tidak menentu dan sulitnya akses menuju lokasi, sehingga pengiriman material bangunan terganggu. Untuk mempercepat pembangunan, BNPB bersama BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sumatera Barat. Sementara itu, penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana yang tidak menempati huntara di Sumatera Barat telah mencapai hampir 90% dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, segera ditambah tenaga-tenaga profesional kita. Kalau misalnya tidak ditambah ini 1 bulan selesai, tapi kalau ditambah bisa jadi 2 minggu. Kita pilih yang 2 minggu selesai. Meski menghadapi berbagai kendala di lapangan, BNPB tetap optimis pembangunan huntara dapat diselesaikan secepatnya. Lanjut ke berita kedua. Perkembangan liburan Nataru tahun ini ramai lancar. Kementerian Perhubungan melaporkan stasiun-stasiun kereta api termasuk bus dan bandara dipadati pemudik yang kembali ke kota tempat mereka bekerja. Secara keseluruhan, arus mudik dan balik tahun ini berjalan relatif lancar dibanding dengan tahun lalu. Di berbagai daerah, perayaan malam tahun baru berlangsung hikmat dan meriah. Pemerintah daerah menyelenggarakan berbagai acara seperti pesta kembang api, konser musik, dan festival kuliner yang mampu menarik minat wisatawan lokal. Kapolri dalam pernyataannya menyatakan apresiasi atas kerjasama masyarakat yang menciptakan situasi aman dan kondusif selama periode libur panjang ini. Pengelola Bandara Angkasa Pura Indonesia terus mempersiapkan peningkatan fasilitas penunjang guna kelancaran para penumpang yang akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru. 37 bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura Indonesia sudah mulai membuka posko Nataru. Diprediksi akan ada 10 juta pergerakan penumpang selama periode Nataru, yang mana puncak pergerakan penumpang akan terjadi pada H-6 dan H-5 jelang Natal.
Bahkan sudah ada 558 permintaan extra flight dalam angkutan Nataru periode 15 Desember hingga 5 Januari 2026. Jakarta, Bali, Lombok, dan Labuan Bajo masih menjadi destinasi favorit wisatawan untuk berlibur. Sementara puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2026. Menjelang Natal dan Tahun Baru, volume lalu lintas di ruas tol Trans Jawa diprediksi akan meningkat sekitar 30 hingga 50% dibandingkan dengan kondisi normal. Jasa Marga memprediksi kendaraan yang melalui dari arah Jakarta melintasi ruas tol Jakarta Cikampek akan mengalami puncaknya pada tanggal 22 dan 24 Desember mendatang. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol telah melakukan persiapan pelayanan menyambut arus mudik Nataru dengan akan membuka gerbang tol Cikatama 8 secara fungsional. Jasa Marga juga akan memberikan diskon tarif sebesar 20% untuk ruas tol Trans Jawa yang berlaku selama 3 hari di tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025. Jajaran kepolisian lalu lintas di Bali dipastikan telah siap mengamankan kelancaran lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru. Korlantas Polri menyatakan kesiapan personil lalu lintas Polda Bali dan jajaran stakeholder terkait telah diuji melalui jalur darat, mulai dari penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk hingga menuju ke Kota Denpasar. Pengamanan Nataru kali ini tidak hanya terfokus pada jalan tol, tapi juga jalan arteri, pelabuhan, dan tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Dan untuk berita terakhir, kami sajikan laporan seputar kondisi tempat wisata pasca liburan panjang. Sejumlah destinasi wisata utama seperti Bali, Yogyakarta, dan Danau Toba mengalami peningkatan. Pengelolaan objek wisata mengingatkan pengunjung untuk menjaga kebersihan dan tidak melakukan vandalisme. Sementara itu, beberapa wisata alam yang sebelumnya terdampak cuaca buruk seperti gunung-gunung tertentu mulai dibuka kembali dengan kapasitas terbatas. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memproyeksikan bahwa kunjungan wisatawan Nusantara pada periode libur kali ini berkontribusi signifikan terhadap kebangkitan ekonomi daerah. Bagi Anda yang berencana melanjutkan perjalanan, pastikan untuk memantau informasi terbaru dari destinasi tujuan. Saking banyaknya jumlahnya, warga Jogja sampai-sampai menyebut satu Indonesia liburan ke Jogja. Seluruh wilayah Jogja dari area lereng Merapi sampai pantai selatan padat wisatawan. Maka tidak heran, jantung kota Jogja, Malioboro turut didesaki wisatawan. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah, GKR Bendara, sampai meminta warga Jogja untuk bersabar menghadapi lonjakan wisatawan akhir tahun. Namun ia juga berpesan agar wisatawan turut menjaga Yogyakarta yang nyaman, ramah, dan beretika dengan cara menghormati budaya Jogja. Itulah 3 berita utama kami sajikan pada siang hari ini. Tetap pantau perkembangan informasi terkini melalui saluran resmi kami dari ruang redaksi. Saya Asif Hidayat mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.